Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kesempatan ini kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali di dalam kebaktian online kita di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu dengan segenap hati, karena Engkau yang layak disembah, Engkau layak dipermuliakan Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan dalam hidup kami. Dan ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu dengan penuh kerinduan. Haleluya Tuhan. Percaya hanya kepadamu.
perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau kekuatan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memuji Engkau, haleluya. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria,
Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi dan beribadah. Dan doa saya agar kita semua dapat berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing atau di mana saja, supaya kita boleh beribadah, datang, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita semua terus boleh beribadah bersama-sama. Mari kita perhatikan pengumuman kita yang pertama. Kita terus mendorong untuk setiap jemaat untuk mengikuti dan mendaftar konferensi doa yang akan diadakan pada 5 hingga 6 November 2021 ini. Kita terus mendorong, karena apa yang kita dapati masih ramai lagi yang belum mendaftar, dan kita berdoa supaya lebih ramai jemaat kita akan datang ataupun mendaftarkan diri untuk mengikuti konferensi doa ini. Yang kedua, kita terus mendorong jemaat untuk terus komitmen di dalam kempen Batu Bata, yang mana dicadangkan bahwa kita akan berakhir pada November ini. Oleh itu kita terus mendorong sebelum pada tarikh akhir kempen Batu Bata ini, marilah kita terus menyokong dan terlibat sama di dalam kempen Batu Bata ini. Di samping itu juga kita juga sudah melihat dan juga bagaimana muda-mudi dan juga belia dalam proyek vertigasi Chili, di mana kita lihat sudah ada hasilnya. Oleh itu kita membuka kepada jemaat untuk boleh membeli cili yang akan kita petik, dan juga mungkin ada juga kita akan proses menjadi cili di dalam botol. Jadi kita mendorong setiap jemaat supaya menyokong dana ini dengan membeli cili yang kita akan jualkan kepada jemaat. Bahkan cili dalam botol juga kita mendorong supaya setiap jemaat boleh menyokong projek dana ini. Kita terus juga mendorong pada setiap jemaat untuk terus setia dalam memberi persembahan dan persepuluhan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya di sebalik kita mengalami pandemik COVID-19 ini, kita melihat bagaimana Tuhan terus memberkati, terus menyertai kita, bahkan mempercukupkan kita. Oleh itu, marilah kita mengembalikan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan persepuluhan. Kita bersyukur untuk setiap jemaat yang sudah setia memberi. Kita percaya Tuhan pasti akan memberkati dan terus mempercukupkan setiap keperluan keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi. Lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah
Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Injil Markus bab yang ke-11 ayat 20 sehingga ayat yang ke-26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa sahaja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di syurga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di syurga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita dibatasi dengan kebaktian secara fizikal, tetapi kita bersyukur karena kita masih dapat mengikuti kebaktian secara online. Terlebih lagi, kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Dan saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, masih ingatkah khotbah minggu lalu, di mana kita dapat lihat di dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 hingga 46. Dan itu bercakap tentang doa, berdoa kuasa Allah dinyatakan. Dan khotbah minggu ini juga ada kesenambungan tentang doa, di mana saya ambil di dalam Injil Markus bab yang ke-11 ayat 20 hingga 26. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Segala puji syukur, hormat kami naikkan padamu ya Allah, selayaknya Engkau yang layak ditinggikan dan dipermuliakan. Kami bersyukur karena kami sekali lagi dapat bersama-sama di dalam kebaktian secara online dengan keluarga kami. Kiranya hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami di waktu kami beribadah pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang mengambil tempat di hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami sewaktu kami menyembah Engkau. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya meneruskan pelajaran di ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26, saya mau membawa kita untuk melihat ayat yang sebelumnya. Yaitu di mana Yesus sedang menuju ke Yerusalem dengan melalui kota Betfage dan Betania di Bukit Zaitun. Di sini kita dapat lihat ada sebuah cerita yang sangat menarik, di mana kita dapat lihat di dalam Injil Markus, itu Yesus sedang melewati sebuah pokok ara. Dan ketika Yesus melewati di sebuah pokok ara itu ada kelihatan daunnya sangat lebat. Dan Yesus mendekati dan berharap menemukan buah untuk dimakan. Tetapi Yesus tidak menemukan suatu buah pun yang ada di pokok ara itu. Dengan itu Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Itu kita lihat di dalam Markus bab yang ke-11 ayat 14b. Dengan keesokan harinya, dalam perjalanan keluar dari Yerusalem, Petrus yang sangat heran
ketika melihat pokok ara itu sudah kering, dia teringat pada hari kemarin di mana Yesus telah mengutuk pohon ara itu. Sehingga dia bertanya kepada Yesus. Kita lihat di dalam Markus bab yang ke-11 ayat 21b berkata, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Ada pertanyaan yang diajukan oleh Petrus kepada Yesus. Karena ada satu keheranan, kenapa pohon ara itu tiba-tiba boleh menjadi kering. Sehingga bukan saja Petrus yang heran, termasuklah murid-murid yang lain yang heran apa yang terjadi pada pokok ara itu. Tetapi Yesus tidak heran apa yang terjadi, melainkan Yesus menjawab, "Percayalah," katanya di sini. "Percayalah kepada Allah." Kita lihat di dalam Injil Markus bab yang ke-11 ayat 22. Yesus mau mengalihkan pikiran mereka untuk mereka percaya kepada Allah. Dan tema khotbah yang kita akan pelajari pada pagi ini yaitu keyakinan iman terhadap janji Allah. Bersama-sama dengan saya 2-3. Keyakinan iman terhadap janji Allah. Markus 11:22 berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Terjemahan NIV dalam bahasa Inggris dikata, "Have faith in God." Jesus answer. Maksudnya di sini, berimanlah kepada Allah. Yesus menjawab. Dan kita lihat di sini, melainkan kejadian pohon ara, Yesus ingin menunjukkan betapa dia, lihat di sini, betapa dia berkuasa atas segala sesuatu. Termasuklah tumbuh-tumbuhan, binatang, sama ada yang ada di udara, di laut, dan juga di darat, manusia, dan yang lain yang ada di bumi. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Dia menegaskan kepada murid-muridnya bahwa apapun mereka minta kepada Allah, asalkan percaya atau beriman, akan mereka menerimanya atau mendapatkannya. Bagaimana mereka menerimanya? Yaitu dengan penuh. Seperti mana yang tema pada pagi hari ini itu, keyakinan iman. Kita harus yakin dengan iman. Artinya kita harus percaya dengan Tuhan terhadap janji Allah. Oleh itu saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, ada dua hal yang kita akan pelajari pada pagi ini. Yang pertama yaitu tiada keraguan di dalam hatinya, tetapi percaya. Bersama-sama dengan saya 2-3. Tiada keraguan di dalam hatinya, tetapi percaya. Atau tanpa ragu di dalam hatinya. Kalau kita mau punya keyakinan iman terhadap janji-janji Allah, apa yang Tuhan mau terhadap kita? Tuhan mengatakan perlu tiada keraguan di dalam hati kita, tetapi kita harus percaya. Dan itu menyokong di dalam Injil Markus bab yang ke-11 ayat 23. Katanya di sini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi." Mari kita lihat sekali lagi dalam ayat yang ke-23 ini katanya, "Aku berkata kepadamu." Kepada siapa Yesus berkata? Yesus berkata kepada murid-muridnya, atau pada saat ini kepada orang-orang yang percaya, itu orang-orang yang Kristen. "Aku berkata kepadamu." "Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini." Wow. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ada banyak penafsir yang menafsir tentang gunung, itu kata hiasan. Tetapi apa yang saya mau katakan di sini, gunung diibaratkan sebagai masalah yang besar, pergumulan yang besar, suatu penghalang untuk kita terus maju. Sehingga kita tidak ada keyakinan untuk meneruskan perjuangan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena manusia selalu mengalami ketakutan. Kenapa? Bagi manusia, ini ada sesuatu yang sukar untuk diselesaikan, tetapi di dalam Tuhan tiada yang sukar. Maka itulah di sini katakan, berkatalah kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut.
Bagi Yesus, tiada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah dengan sepenuh hati. Barang siapa yang mampu melakukan hal ini, ia mampu melakukan hal-hal yang ajaib, seperti mana yang firman Tuhan katakan dalam ayat 23. Kita tahu sebelum ayat ini, Petrus dan murid-muridnya yang lain, mereka mau tahu kenapa. Karena mereka heran, kenapa pohon ara itu tiba-tiba menjadi kering. Berbanding pada hari kemarin, daunnya sangat lebat. Ketika selepas Yesus mengutuk pohon ara itu menjadi kering, Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus. Tetapi apa yang Yesus buat? Yesus mau mengalihkan pandangan murid-muridnya. Karena ia tidak ingin para murid-muridnya terfokus kepada pohon ara itu. Yesus ingin segar agar perhatian para murid-muridnya tertuju kepada Allah. Dan ini kalau kita lihat kesinambungan dari ayat yang sebelumnya. Yesus mau mereka percaya. Yesus mau mereka fokus kuasa Allah. Yesus mau mereka percaya bahwa Yesus mampu mengubah segala sesuatu. Karena segala yang ada di muka bumi adalah ciptaannya. Sehingga mereka memandang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Dan itu keyakinan bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin dan tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia, itulah yang Tuhan akan nyatakan atas hidup kita. Yang penting iman kita. Iman kita tidak goyang, tetapi tetap teguh dan tetap sabar dan setia dalam menantikan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Bagaimana kita mau menantikan pertolongan Tuhan? Bagaimana iman kita tetap teguh? Bagaimana kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat? Mari kita lihat di dalam Yohanes bab yang ke-7 ayat 38. Kita lihat di sini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Wow. Sekali lagi saya bacakan di sini, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya, wow, akan mengalir aliran hidup. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kasih dan kuasanya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Maka itulah firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadaku. Tuhan menuntut kita, Tuhan mahukan kita. Bukan hanya kita mengenal Yesus, tetapi Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Bagi Yesus tiada yang lebih penting daripada mempercayai Allah sepenuh hati. Bagi Yesus tiada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah. Wah, kita harus mempercayai Allah dengan sepenuh hati. Barang siapa yang mampu melakukan hal ini, ia mampu melakukan hal-hal yang ajaib, kata Tuhan. Haleluya. Ada amin? Amin. Kita orang yang percaya, mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan. Seterusnya kita lihat di dalam poin yang kedua, yaitu bagaimana kita melihat keyakinan iman terhadap janji Allah. Yang kedua, kuasa doa disertai dengan janjinya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Kuasa doa disertai dengan janjinya. Markus bab 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
Suatu yang belum kita pasti, suatu yang belum kita lihat. Tapi Yesus memberitahu kepada kita, percayalah, ini bercakap tentang iman. Ini bercakap tentang percaya bahwa Allah itu mampu melakukan di luar kemampuan kita. Maka itulah di dalam ayat yang ke-4 ini adalah suatu ayat yang menyatakan tentang janji Allah kepada orang-orang yang berharap, orang-orang yang bersandar, orang-orang yang menantikan jawaban doa daripada Allah. Maka itulah kata firman Tuhan di sini, ini suatu janji dari Tuhan, doa orang benar pasti disertai dengan kuasa Allah. Menurut Yesus, kuasa doa akan dinyatakan apabila seseorang itu percaya bahwa dirinya telah memperoleh apa yang dia inginkan. Dia percaya. Membawa kita suatu kepastian. Wah, ini luar biasa. Belum kita perolehi, tapi apabila kita beriman dan percaya, kita akan mendapatkannya. Artinya di sini, keyakinan yang teguh akan kehendak Allah. Kalaupun permohonan kita belum kita miliki atau kita nampak, seharusnya tidak mengurangkan keyakinan iman kita terhadap janji-janji Allah. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Jangan membenarkan keadaan di sekitarmu melemahkan dirimu sehingga engkau berputus asa, sehingga engkau tidak ada keyakinan dalam dirimu. Saudara dan saudariku, kita manusia ada keterbatasan. Maka itu kita perlukan Tuhan. Tapi jangan masalah atau pergumulan itu menyebabkan kita tidak beriman atau percaya kepada Allah bahwa Dia mampu menolong kita. Jadi apa yang kita mau lihat di sini, Tuhan mengajak kita supaya kita tetap percaya. Yang penting kita yakin bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin dan tidak terjangkau oleh akal pikiran kita atau akal pikiran manusia, itulah yang Tuhan akan nyatakan atas hidup kita. Wow, haleluya. Itulah yang Tuhan akan nyatakan. Dunia ingin Anda dan saya melihat baru kemudian percaya. Tetapi Yesus ingin Anda dan saya percaya baru kemudian melihat hasilnya. Kita lihat sini percanggahan di antara pernyataan Yesus dan dunia. Dunia mau kita melihat dulu baru percaya. Tapi Yesus mau kita percaya baru kemudian melihat. Luar biasa. Tapi banyak orang mau lihat dulu baru mau percaya. Itu bukan iman. Yesus mengatakan di sini, percaya baru kemudian melihat. Itulah baru iman. Melihat hasilnya. Itulah baru iman. Jika kita percaya tanpa ada keraguan dalam hati kita, maka kita akan menerima apa yang kita minta dari Tuhan. Oleh itu, jadikanlah hal tersebut sebagai rutin gaya hidup kita. Pada saat kita berdoa, percaya, beriman bahwa kita telah menerima jawaban atas doa-doa kita. Seperti yang telah Yesus janjikan kepada kita. Di mana kita akan menerima apa yang kita doakan. Karena doa orang benar pasti disertai dengan kuasa Allah. Dan di sini ada kesaksian berkenaan dengan anak saya. Saya suka ambil kesaksian sebab itu berlaku di depan mata saya. Ya, berkenaan keluarga kami itu anak saya, Eliana. Nah, ada satu hari, yaitu saya pikir pada bulan Julai, dia mengingatkan kepada maminya bahwa tidak lama lagi dia akan menyambut ulang tahun atau hari jadi. Itu pada 16 September, itu hari Malaysia. Ya. Dia tahu dia akan menyambut ulang tahun. Lalu dia datang kepada maminya, dia berkata, "Mami, kalau saya hari jadi, belikan saya beg tangan Elsia." Wah, pandai dia. Kena almarinya itu Elsia, ada gambar, dia mau juga beg tangan Elsia. Dan itulah hadiah katanya untuk hari jadinya. Dan maminya memberitahu kepada dia, kita tidak dapat pergi ke market, kita tidak dapat pergi mall,
kita tidak dapat pergi ke kedai baju, karena kedai sekarang ditutup karena PKP. Dan dia dengar apa yang berlaku, dia tahu karena tidak boleh orang pergi ke market, apalagi budak-budak. Tetapi apa yang dia lihat setelah, apa yang saya lihat kepada dia, setiap kali dia ingat, dia datang lagi kepada maminya. Mami, jangan lupa belikan saya hadiah kalau Eliana hari jadi. What? Seolah-olah dia tidak pernah putus asa. Dia selalu datang bertanya kepada maminya, dia ingatkan maminya. Mami, kalau saya hari jadi, jangan lupa belikan saya bag tangan Elsia. Walaupun keadaan itu masih dalam keadaan PKP. Fase 1, belum ada kedai-kedai baju dibuka. Dan saya dan istri saya, kami mengambil peluang untuk berbincang dengan kesungguhan anak kami ini, bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya, dan bagaimana kami dapat memenuhi permintaan anak kami, di mana kalau dia hari jadi dia mau beg tangan Elsia. Karena tanggal 16 September itu tidak lama lagi, kami kata. Dan sedangkan pihak kerajaan belum membenarkan mana-mana tempat untuk dibuka pada waktu itu. Seperti biasa, sebelum mereka tidur waktu malam, dan mereka akan berdoa. Mereka tahu sudah berdoa. Asal masuk bilik, mereka panggil kami, Papa, Mami, mari kita berdoa. Dan saya amati doa-doanya. Dia berdoa begini, Tuhan, tolong supaya coronavirus dihilangkan di muka bumi ini. Supaya Eliana dan Abang, Papa dan Mami boleh jalan-jalan pergi market, beli hadiah untuk Eliana. Wah, dia berdoa sedemikian. Dan saya aminkan. Apa yang terjadi ketika dia berdoa setiap waktu? Dari bulan Julai, dia berdoa. Puji Tuhan, karena dia sungguh-sungguh berdoa. Pada bulan Agustus yang lalu, pihak kerajaan telah membenarkan kedai jualan baju untuk kanak-kanak dibuka semula. Wah, dan waktu istri saya tahu, istri saya memberitahu, Papa, mari kita belikan dia hadiah. Karena ini peluang yang baik. Dan saya bawa dia pergi ke kedai, belikan dia hadiah. Dan kami tidak beritahu bahwa kami sudah belikan hadiah untuk dia. Waktu menyambut ulang tahunnya, dan waktu sebelum dia kami menyanyikan lagu hari jadi, maminya keluarkan hadiahnya. Dan ketika dia melihat hadiah itu, begitu gembiranya dia mendapat hadiah yang betul-betul dia mau, sehingga dia melompat-lompat memeluk bag tangan hadiah itu, sehingga dia memeluk maminya. Dia katakan, terima kasih Mami, terima kasih Mami, terima kasih Papa. Dia tahu mengucapkan terima kasih ketika dia dapat hadiah apa yang dia mau. Dia tahu bahwa apa yang dia minta, dia tahu dan yakin dia akan mendapatkannya. Bukan itu saja, Tuhan beri dia bonus. Dia ada kek Elsia. Selama ini kami tidak tahu di mana ada boleh buat itu, rekognisi itu kek. Wah, ada kek Elsia, dia ada kasut Elsia. Luar biasa. Karena sungguh-sungguh dia berdoa. Anak kecil tidak pernah putus-putus bertanya, saya mau hadiah. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita percaya tanpa ada keraguan dalam hati kita, maka kita akan menerima apa yang kita minta. Karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa kita akan mendapatkannya atau memperolehinya. Haleluya. Ada amin? Amin. Amin. Tetapi ramai orang Kristen tidak tahu bagaimana meminta daripada Tuhan. Yaitu bagaimana untuk berdoa. Selalu orang Kristen beralasan, saya tidak pandai berdoa. Doa itu bukan suatu pertandingan
Atau siapa yang pandai bercakap, itulah yang Tuhan dengar. Tidak. Doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Doa itu seperti nafas kita yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Tuhan bukan melihat kata-kata kita saja, tapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan, sebelum kita menaikkan doa kita, Tuhan sudah tahu. Roh Kuduslah yang memimpin kata-kata kita, sehingga kita boleh ungkapkan doa-doa kita. Jadi itulah yang penting. Dan tidak ada alasan kita tidak dapat berdoa. Seperti mana yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang berdoa. Yohanes 26 ayat 24 berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Kata firman Tuhan jelas ini mengatakan, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu dalam namaku. Ramai orang Kristen ragu dengan kuasa Tuhan. Dia tidak berani minta atau meragui. Dia mungkin dikatakan apa yang dia lihat dalam dirinya itu suatu mustahil. Tidak mungkin saya akan mendapatkannya. Tidak mungkin saya akan memperolehinya. Itulah firman Tuhan katakan di sini. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Maka Tuhan mau mengajak kita. Tuhan mau menawarkan kepada kita. Tuhan mau menjanjikan kepada kita. Mintalah, kata Tuhan. Wow. Satu janji. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Ketika kita meminta atau permohonan kita yang kita minta, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan minta di dalam nama Yesus. Minta, jangan ada keraguan di dalam hatimu ketika engkau minta. Sungguh pun ketika engkau berdoa sudah sekian lama belum terjawab doamu. Tapi jangan ragu-ragu. Karena pasti ada tepat pada waktunya. Tuhan akan menjawab doa kita. Karena Dia tahu yang terbaik Dia berikan kepada kita. Apa yang kita pikirkan tidak sama apa yang difikirkan oleh Allah. Karena Allah pikirkan sesuatu yang indah untuk kita. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, kita harus percaya, harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menepati janjinya kalau Dia yang menawarkan pada kita. Apakah yang dijanjikan Tuhan? Kata firman Tuhan sini, kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Wah, kenapa Tuhan berkata penuhlah sukacitamu? Kita sudah letih, kita sudah penat, kita rasa banyak kecewa, kita banyak sedih dan sebagainya yang kita lalui dalam pergumulan dalam hidup kita. Maka itu Tuhan mengajak kita untuk minta. Apabila Tuhan memberi, firman Tuhan katakan, penuhlah sukacitamu. Apakah maksud penuhlah sukacitamu? Sukacita yang dijanjikan dan disediakan bagi orang yang suka berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan adakan konferensi doa pada bulan November tanggal 5 dan tanggal 6. Dan ini baik untuk semua jemaat untuk mengikuti konferensi doa ini. Supaya penuhlah sukacitamu. Ketika kita berdoa, ketika kita dengan penuh ketaatan, dan ketika kita berdoa dengan penuh beriman, dan kita tetap tinggal di dalam Kristus, maka penuhlah sukacitamu. Doa mereka yang akan dikabulkan, mereka akan menerima apa yang mereka minta. Karena Tuhan tahu bagaimana memberikan yang terbaik kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tahu, maka itulah minta. Macam saya ambil contoh anak saya. Dia minta tanpa berhenti. Karena dia tahu tempat untuk dia berharap adalah kepada orang tuanya. Dia tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala
apa yang dia minta. Haleluya. Amin. Dan dia berdoa supaya Tuhan campur tangan, supaya dia boleh mendapat hadiah. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, asal jangan ada ragu-ragu dalam hatimu, engkau dapat memilikinya. Perhatikan ini, berdoa bukan saja kita minta keperluan kehidupan kita dan perlindungan daripada Tuhan, tetapi hal yang penting adalah permintaan yang di dalamnya membuatkan sukacita Tuhan Yesus menjadi penuh. Bagaimana? Yaitu di mana permintaan kita adalah untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Wah, ini satu hal yang penting. Kita banyak berdoa untuk kita, tapi Tuhan juga mau kita berdoa untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Kita selalu berdoa untuk perlindungan kita, keluarga kita, khususnya ramai orang yang sedang berdoa pada hari ini untuk perlindungan daripada dijangkiti COVID-19 atau coronavirus. Karena semua orang takut dengan virus ini. Dan mereka yang dijangkiti berdoa supaya mereka dapat memperoleh kesembuhan dan tidak mendaratkan kesehatan mereka, sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan. Itu harapan banyak orang berdoa. Kita berdoa untuk perlindungan, penjagaan, kesehatan, dan kita berdoa untuk berkat dari Tuhan. Itu baik. Memang penting kita berdoa semuanya ini. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu kita berdoa, adalah untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Apa itu kepentingan kerajaan Tuhan? Apa yang perlu kita doakan? Tuhan mau mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Ada banyak kepentingan kerajaan Tuhan yang perlu kita doakan. Tetapi ada salah satu yang saya mau membangkitkan adalah pembangunan gereja Tuhan. Wah, inilah satu kepentingan kerajaan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang menyembah Dia, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling. Dan itulah satu kepentingan kerajaan Tuhan, itu membangun rumah Tuhan, membangun gereja Tuhan. Dan kita lihat gambaran gereja yang kita akan bangun di Manggatal. Oleh itu saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak semua jemaat untuk kita bersama-sama berdoa. Dan kita bergandeng bahu bersama untuk membangun gereja baru di padang gereja yang telah tersedia. Seperti mana saya telah kongsikan di dalam khotbah saya minggu lalu, Tuhan telah menjawab doa kita. Tuhan telah mendengar doa kita, bahkan Dia sudah menjawab doa kita. Selama 23 tahun jemaat telah berdoa supaya kita ada tapak tanah. Tuhan dengar, berikan tapak tanah supaya kita ada bangunan gereja yang baru. Kita boleh dirikan di tapak tanah itu. Tuhan telah dengar supaya kita membangun gereja baru di Manggatal. Dan itu kita dapat lihat di mana kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Minggu lalu juga saya telah berkongsi bahwa kita sudah mulakan buka tenda untuk tarik pembukaan pembinaan gereja baru. Itu bermula pada minggu lalu. Itu hari Jumat 24 September itu sudah start pembukaan tenda. Nah, ini satu perkara yang di mana Tuhan benar-benar membuka mata kita bagaimana campur tangan Tuhan untuk pembinaan gereja ini. Kita harus percaya Tuhan telah memilih kita. Dan ini adalah suatu berita yang menggembirakan untuk kita semua. Karena Tuhan telah mempercayakan kita untuk membangun rumah Tuhan. Walaupun dalam musim pandemik ini, ekonomi tidak menentu, orang bertanya kiri dan sana dan sini.
Tetapi saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, di dalam sewaktu itulah Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Apa yang susah bagi manusia, apa yang sukar bagi manusia, apa yang tidak mampu bagi manusia, apa yang menghalang bagi manusia di sekelilingnya dalam keadaan pergumulan dan masalah, disitulah Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Di tengah-tengah pergumulan kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia menyatakan kuasa-Nya bukan di waktu yang kita lihat, tapi justru itulah Tuhan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah ketidakkemampuan kita. Di situ Tuhan mau mengangkat kita untuk melihat bahwa Dia itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan mau pakai kita. Jangan mengizinkan masalah-masalah yang ada di sekeliling kita menghalang kita untuk bersatu. Ini waktunya kita mau melihat mukjizat dan pekerjaan Tuhan terjadi. Ini satu anugerah untuk kita. Di dalam musim pandemik ini, ekonomi tidak menentu, tapi Allah mau membangun rumah-Nya. Allah memerintahkan kita untuk membangun gereja baru di Manggatal. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya bahwa Yesus akan menyertai kita untuk membangun gereja baru. Haleluya. Ada amin? Amin. Jangan ragu-ragu. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita hanya jadi alatnya. Dia akan menyediakan sumber ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita bergandeng tangan. Untuk membangun gereja baru yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Tuhan telah memilih kita untuk membangun rumah Tuhan. Ada banyak cara kita boleh terlibat untuk mencari dana pembangunan gereja baru. Kalau Tuhan yang memerintahkan, pastilah Dia akan berserta dengan kita. Tuhan mau hanya kita beriman. Tuhan mau kita menyerahkan diri kita. Bergandeng bahu bersama. Maka mukjizat satu persatu Tuhan akan nyatakan. Bagaimana untuk kita membangun rumah Tuhan. Dan kita lihat pada bulan Mei yang lalu, kita telah mengadakan kampanye batu bata. Walaupun kita tidak tahu bila bangunan ini akan dibangun. Tapi kita sudah mulakan pada bulan Mei. Kampanye batu bata, sehingga orang bertanya, kamu sudah membina gereja kah? Kamu ada kampanye batu bata. Tapi jemaat di sini punya iman yang besar. Walaupun belum ada kelihatan, walaupun belum ada kepastian bila dibangun, tetapi kita sudah memulakan untuk mencari dana kampanye batu bata. Dan ini satu iman. Dan mengajak kita semua jemaat untuk terlibat dalam kampanye batu bata, untuk pemberian sumbangan kita untuk beli batu bata. Kami sekeluarga sudah memberi melalui kampanye batu bata ini. Karena saya beribadah di sini, saya memberi kampanye batu bata. Puji Tuhan, ada ramai juga jemaat yang telah memberi sumbangan batu bata mereka. Ada di antara jemaat yang memberi melalui online bank-in, ada melalui cash, tunai, ada yang datang ke gereja dengan menaiki Grab hanya untuk memberi sumbangan batu bata, tumpang kereta kawan, naik bus awam, walaupun dalam keadaan hujan, mereka datang ke gereja hanya untuk membagi sumbangan batu bata. Ini iman mereka, saya sangat kagum dengan orang-orang seperti ini. Jika kita sungguh-sungguh mau terlibat, menyerahkan bahu kita, tiada suatu alasan atau halangan untuk kita tidak memberi. Melainkan kita akan sungguh-sungguh memberi kepada Tuhan untuk dana pembangunan gereja. Ini kita saksikan bagaimana kesungguhan mereka. Jadi kita yang belum ada kesempatan memberi, ada masih peluang. Kita boleh memberi.
Haleluya, amin. Kita tidak perlu perhatikan orang, siapa yang memberi, siapa yang tidak. Tapi Tuhan sendiri yang meletak di hati kita. Panggilan itu ada pada kita semua. Kita hanya merespon. Apakah kita menyahut panggilan yang Allah percayakan kepada kita. Dan selain batu bata, saya dapat juga melihat muda-mudi. Kenapa kita harus melatih muda-mudi dan belia ini, mereka generasi gereja pada akan datang. Untuk mencari dana pembangunan gereja. Pada bulan Mei yang lalu juga mereka telah menanam cilibara Pantagasi. Itu ada 66 pokok cilibara yang mereka tanam. Dan kita lihat gambar ini. Wah, ladanya sudah lebih kurang 4 bulan. Ya, begitu lebat lada ini dan sudah mau dituai. Mungkin minggu ini boleh dituai sudah. Ya, karena minggu lalu Pastor Alex sudah ambil lebih kurang 500 gram. Dia coba buat satu lada hancur, oke, dia jual untuk cari dana, ya. Dan ini ada peluang, dan lada ini sudah merah. Dan ini satu cara. Kalau kita ada sungguh-sungguh untuk mau terlibat untuk pembangunan, ada banyak cara Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh lakukannya, dan kita percaya, walaupun kita pikir, bagaimana kita buat seterusnya? Tapi ketika kita lakukan untuk Tuhan, pasti akan kita menikmati hasilnya. Karena campur tangan Tuhan. Jika diizin Tuhan, ada banyak lagi yang kita akan lakukan untuk pencarian dana. Kalau kita buat untuk Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Dan sehingga kita boleh menuai hasilnya. Karena semua yang kita lakukan, untuk Tuhan. Baik itu bermula dari kanak-kanak sehingga orang tua. Kita mau melatih semua jemaat kita untuk melakukan, untuk terlibat untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Haleluya, ada amin? Amin. Inilah waktunya kita bergandeng bahu dan berdoa untuk pembangunan gereja kita. Kata firman Tuhan, kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu, kata firman Tuhan. Bagaimana kita dipenuhi sukacita? Firman Tuhan sekali lagi dalam Markus bab 11 ayat 22 berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Bersama-sama dengan saya, percayalah kepada Allah. Yesus ingin menunjukkan betapa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia menegaskan kepada kita yang sudah percaya, yaitu saya dan kamu, yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai murid-murid, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, bahwa apapun yang kita minta kepada Allah, asalkan percaya dan tidak goyang iman kita atau ragu-ragu, kita tetap teguh, dengan itu kita akan mendapatkannya. Haleluya, amin. Ini janji Tuhan. Kita akan mendapatkannya asal kita tidak meraguinya. Haleluya. Haleluya, amin. Amin. Beritahu kiri kananmu, keluargamu yang ada di kiri kanan atau kawan-kawanmu, jangan meragui janji Allah. Jangan meragui pekerjaan Allah. Kata firman Tuhan, asalkan kita tetap teguh di dalam hati kita, percaya dalam hati kita, maka kita akan memperolehnya. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil masa ini untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan izinkan Roh Kudus memimpin kita dan memberi kita kekuatan dan menyatakan apakah yang Tuhan mau kita lakukan
untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara-saudari dikasih Tuhan, ingat, ketika kita berdoa, di situ ada pengharapan. Ketika kita beriman, di situ ada mukjizat. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan padamu ya Allah. Selayaknya Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami tentang keyakinan iman kami, percaya kami akan kuasa Allah. Bagaimana kami sungguh-sungguh beriman kepada Engkau dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami berkuasa. Ketika kami percaya, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak ada punya keraguan di dalam hati kami. Tapi kami tetap percaya kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak ada keraguan. Supaya kami tetap percaya dan bersandar berjalan menurut kehendak Tuhan. Khususnya di mana Tuhan telah mempercayakan kami untuk membina pembangunan gereja baru ini. Kami bersyukur karena Tuhan memilih kami. Walaupun dalam musim keadaan yang tidak stabil, musim pandemik dan ekonomi yang tidak stabil, tapi disinilah Tuhan menyatakan kuasa-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang mustahil bagi manusia, apa yang sukar bagi manusia, tapi bagi Engkau tiada yang sukar. Karena Engkau mengajak kami untuk tetap percaya kepada Engkau dalam keadaan yang sukar ini. Disitulah Engkau hadir menyatakan kuasa-Mu dan mukjizat-Mu. Dan Engkau hanya mau kami untuk dipakai untuk menjadi alat dan saluran-Mu ya Allah, untuk menyatakan kuasa-Mu, sehingga orang-orang di sekeliling akan melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, yang mampu melakukan di luar kemampuan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa kami semua sebagai jemaat-Mu di gereja ini, supaya kami berganding bahu, terlibat untuk membangun gereja baru, supaya kami bersama-sama untuk bagaimana kami diberi hikmat untuk mencari dana pembangunan gereja ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menolong kami, Engkau yang memanggil kami. Kami hanya mengikut kehendak-Mu ya Allah. Sentuh hati kami semua untuk kami bersama-sama terlibat untuk mencari dana ini. Sentuh hati kami ya Tuhan, supaya kami sama-sama berganding bahu untuk pembangunan ini ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, Engkau menyertai kami. Dan kuasa mujizat-Mu, Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Dan kami alami secara pribadi dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan janji-Mu kepada kami orang-orang yang percaya. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, percaya
Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan kita. Mari kita tandangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Di dalam nama Kristus. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan,
Tuhan memberkati.